Beberapa tahun terakhir banyak produsen yang membuat mobil listrik, contohnya Hyundai. Hyundai adalah salah satu pelopor mobil listrik di Indonesia, mulai dari Hyundai Kona bahkan sampai yang terbaru Ioniq. Kemudian selain Hyundai, yang bermain di segmen mobil listrik ada Wuling. Wuling 1 tahun terakhir memang cukup menggemparkan dunia otomotif Indonesia dengan meluncurkan Wuling REV. Mobil ini ketika meluncur, orang-orang berbondong-bondong ingin membeli mobil ini. Kenapa pada pengen beli mobil ini? Ya tentu aja alasannya mobil EV Wuling sangat terjangkau harganya buat sebagian orang. Tapi lambat laun tren tersebut mereda, yang mana harga baru Wuling Air EV ini terus terjun bebas dan permintaannya ya gitu-gitu aja. Kenapa? Padahal ini kan mobil masa depan, mobil bebas polusi, mobil paling ramah dimanapun mobil ini digunakan. Kenapa terus merosot penjualannya? Bentar. Di sini saya akan mengklaim nih, mobil listrik untuk saat ini hanya untuk gengsi semata dan tujuan utamanya bukan untuk mengurangi polusi udara. Memang sih mengurangi di satu titik, tapi akan menambah polusi udara lainnya di titik lainnya. Jadi sama aja dong. Dengan demikian kita bisa simpulkan mobil listrik saat ini tidak berdampak apa-apa pada lingkungan dan mobil listrik tidak bisa menggantikan mobil bensin konvensional. Gimana nih? Sampai sini setuju nggak? Kalau buat yang belum setuju, simak video lebih lanjut ya. Karena di video ini kita akan membahas kenapa mobil listrik adalah mobil yang sia-sia untuk saat ini. Di sini saya akan mengutip dahulu dari website CNBC Indonesia. Di website tersebut tertulis, hingga tahun 2030, mobil listrik diprediksi belum akan menguasai pasar mobil di dalam negeri, meski pemerintah tengah getol memberikan insentif untuk segmen ini. Saat ini, Indonesia sendiri sudah memproduksi 2 mobil listrik, yaitu Ioniq 5 oleh Hyundai dan Wuling REV oleh Wuling. Bahkan sebelumnya, Menko kita nih Luhut Binsar Panjaitan sempat menyatakan bakal mempersulit pembelian kendaraan roda 4 atau mobil jenis combustion atau berbahan bakar minyak. Walaupun memang bukan Indonesia aja, karena sejumlah negara juga mendorong penggunaan mobil listrik, dan seperti Indonesia, negara-negara tersebut juga aktif memberikan insentif untuk mobil listrik. Namun dengan jarak yang masih terbatas dan tempat pengisian daya yang masih sangat sedikit, kenapa pemerintah di beberapa negara pengen banget mobil listrik menjadi mobil utama di negaranya? Padahal ya gitu, mobil listrik tidak lebih baik daripada mobil bensin. Bahkan beberapa ahli juga mengatakan kalau mobil listrik adalah solusi yang buruk untuk masalah lalu lintas dan polusi. Walaupun kita harus mengakui nih sedikit kalau mobil listrik masih sedikit lebih baik daripada mobil bensin. Sedikit aja tapi. Tapi mengapa mobil listrik bukan solusi dan bagaimana mungkin mereka membuat segalanya lebih buruk? Ya ini semua bisa terjadi karena mobil listrik ditenagai oleh baterai yang besar. Dan ini sebenarnya baik-baik aja sampai semuanya tergantung oleh cuaca. Misalnya kalau di negara yang memiliki musim dingin. Di musim dingin jangkauan mobil listrik akan lebih rendah dibandingkan dengan ketika cuaca hangat. Terus gimana kalau di Indonesia yang notabene negara panas alias tropis? Sebenarnya sama aja, daya jangkaunya akan berkurang. Atau mungkin nih mobil EV yang ada di Indonesia ini daya jangkaunya bukanlah daya jangkau aslinya. Kenapa bisa? Ya karena baterai mobil listrik harus berada pada kinerja puncaknya yang mana baterainya harus berada di suhu 21 derajat Celcius. Jadi apapun di atas atau di bawah itu akan mengakibatkan penurunan kinerja. Bukan itu aja masalahnya, karena masalah yang lebih besar dari mobil EV adalah degradasi baterai. Misalnya Tesla Model S memiliki tingkat degradasi tahunan sebesar 2,3%. Jadi sekitar tahun keempat kepemilikan degradasi baterainya sudah turun menjadi 90%. Dan ini adalah masalah besar dalam hal keberlanjutan mobil dan pasar mobil bekas. Kenapa bisa begitu? Ya karena mobil tersebut udah gak ada harganya. Mobil EV hanya mahal di baterainya. Gini nih, jika kalian membeli mobil listrik bekas yang sudah berusia 10 tahun, kalian harus membayar mobil dan baterai baru tentunya, yang biayanya bisa sampai kayak beli mobil baru. Belum lagi siapa yang akan memproses jutaan baterai bekas setiap tahunnya, jika mobil listrik sudah menjadi kendaraan utama. Sampai saat ini belum ada yang bisa mengolah limbah dari baterai lithium. Kemudian masalah lainnya adalah keamanan baterai itu sendiri. Walaupun pada dasarnya baterai lithium ini aman, tapi jika ada pengguna yang menyimpannya dalam kondisi suboptimal, yang artinya ketika pengguna menggunakannya di daerah yang memiliki suhu di bawah 21 derajat Celcius dan jalan yang tidak sempurna dan menjalankan mobil listrik di iklim panas dan selalu memberikan getaran yang berlebihan ke baterai selama bertahun-tahun, ada kemungkinan baterai akan meledak secara spontan. Gak percaya? Sebenarnya, kasus ini sudah pernah terjadi dengan bus listrik di beberapa negara, di mana baterai bus tiba-tiba terbakar.
Kenapa bisa? Yaitu karena bis digunakan secara intensif dan seringkali di permukaan jalan yang nggak rata. Jadi bayangkan mobil listrik yang saat ini ada dan digunakan secara intensif di permukaan jalan yang nggak rata, maka lambat laut banyak mobil listrik yang akan menjadi bom waktu yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Ya, walaupun sudah ada teknologi untuk mencegah hal ini terjadi, tapi hal tersebut masih sangat mungkin terjadi. Ditambah jika sudah meledak, memadamkan mobil listrik hampir mustahil. Karena secara data, rata-rata pemadam kebakaran untuk memadamkan mobil bensin membutuhkan 1.100 liter air. Dan sebaliknya, untuk mobil listrik, contoh kasus Tesla membutuhkan antara 11 hingga 30.000 liter air. Yang berarti ini 10 hingga 26 kali lipat lebih banyak. Bayangkan jika ada 20 mobil terbakar dalam kecelakaan beruntun di jalan raya dan semua mobil listriknya terbakar. Nggak kebayang deh itu kayak apa mengerikannya. Dan untuk memadamkannya dalam waktu singkat, kita akan membutuhkan sekitar 88.000 liter air. Yang artinya di setiap mobil listrik yang terbakar akan membutuhkan 1 unit pemadam kebakaran. Kalau ada 20 mobil yang terbakar, berarti harus ada 20 mobil pemadam kebakaran. Mungkin jika hal itu terjadi, kemungkinan besar pemadam kebakaran akan membiarkan mobil-mobil itu terbakar, yang berarti permukaan jalan di bawahnya akan hancur dan perlu ditutup dan dipaving setelah terjadi kebakaran. Cukup merepotkan bukan? Apakah ini hanya teori liar aja? Sebenarnya nggak juga, karena berdasarkan perhitungan sains yang ada, ini semua hal yang akan terjadi jika teknologi kendaraan listrik masih gini-gini aja, dan pengguna mobil listrik akan semakin banyak. Kemudian hal yang terakhir adalah jika mobil listrik tersebut sudah berusia lebih dari 10 tahunan, otomatis mobil tersebut sudah tidak ada harganya lagi. Kenapa? Ya karena 75% dari harga mobil listrik ada di baterainya. Yang berarti jika harga kendaraan tersebut hanya di 25% dari total harga jual, yang berarti 10 tahun ke depan, pasar mobil listrik bekas hanya dihitung harga baterai aja. Dan jika tidak ada yang mau membeli mobil listrik bekas pakai yang berusia 10 tahun tersebut, maka akan banyak bangkai mobil yang tidak bisa terdaur ulang. Khususnya di Indonesia sendiri, yang mana minimnya tempat penghancuran mobil. Bahkan bukan minim lagi, setahu saya kayaknya nggak ada seperti yang ada di Singapura ataupun negara lainnya. Jadi, apakah mobil listrik ini benar-benar mobil solusi untuk polusi? Mungkin aja iya, tapi kita masih membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun ke depan untuk mendapatkan hal tersebut. Dan untuk mobil EV saat ini akan menjadi sampah yang menumpuk di masa 10-20 tahun ke depan. Kebayang nggak? Saat ini kita sangat mengagumi Ioniq 5 atau 6 yang sangat keren itu. Tapi bagaimana 10-15 tahun ke depan? Apakah mobilnya masih keren? Tentu aja masih keren secara desain, karena desainnya ya futuristik. Tapi apakah masih ada harganya? Apakah teknologi EV-nya bisa mengikuti zamannya? Saya rasa belum tentu. Kenapa begitu? Ya contohnya handphone aja deh. Katakanlah iPhone 5 yang keluar tahun 2012. Di beberapa tahun kemarin, iPhone 5 udah nggak bisa lagi update OS. Kenapa? Ya karena hardware-nya sudah tidak mendukung. Dan karena OS-nya sudah nggak bisa update lagi, otomatis aplikasi lainnya yang sudah update dan membutuhkan requirement tertentu tidak bisa lagi digunakan. Contohnya, WhatsApp. Nah, ini bisa terjadi di mobil EV yang paling canggih sekalipun untuk masa sekarang. Sangat-sangat berbeda bukan dengan mobil bensin. Mobil yang dari tahun 50-an pun masih bisa hidup sampai saat ini dan berjalan dengan mulus. Kalau mobil EV, ya belum tentu bisa. Ya mungkin bisa, tapi hanya sekedar hidup aja. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.